Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan menyebabkan banjir di Demak, Jawa Tengah meluas ke 21 desa di 3 kecamatan. Akibat banjir sebanyak 55.000 warga terdampak. Sebagian warga bertahan di pemukiman, lainnya mengungsi. Selain kawasan pemukiman, debit banjir dengan ketinggian antara 20 cm sampai 1 meter. Akibat curah hujan masih tinggi, diprediksi debit banjir terus bertambah. Cuaca ekstrim melanda sejumlah kota di tanah air, bahkan angin kencang disertai hujan es terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Banyudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara, pasca terjangan puting beliung melanda desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati memprediksi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia masih akan terjadi hingga akhir Februari. Potensi banjir rob juga diprediksi akan terjadi di beberapa wilayah pesisir sepanjang Februari 2025. Potensi hujan di tahun ini masih akan berlangsung hingga akhir Maret atau awal April. Nah, cuaca ekstrim itu potensi terjadinya masih cukup tinggi, terutama pada puncak musim hujan, yaitu di bulan Januari, Februari. Ini sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak musim hujan. Sehingga sampai akhir Februari, itu potensi cuaca ekstrim masih akan sering terjadi. Maret pun masih bisa terjadi, namun insya Allah tidak sefrekuen, tidak sesering di bulan Januari Februari. Yang data dari kami, memang saat ini sedang dalam fase bulan yang berdampak gravitasi bulan. Jadi banjir rob itu terutama disebabkan oleh faktor astronomi, yaitu fase bulan yang dapat mempengaruhi naik turunnya muka air laut akibat gravitasi bulan. Dan ini kami sudah memprediksi di berbagai pantai di Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Misalnya di Kepulauan Riau kami prediksi terjadi mulai tanggal 9 hingga dapat berlangsung hingga tanggal 14 Februari. Kemudian juga di pesisir Kepulauan Bangka Belitung diprediksi mulai terjadi tanggal 9 hingga tanggal 14 Februari, kemudian terjadi lagi di tanggal 12 hingga 28 Februari, juga di pesisir Banten, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah,
kemudian di pesisir Nusa Tenggara Timur, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Kalimantan Utara, dan pesisir Papua Selatan. Ini di selama bulan Februari, selama beberapa hari, berbeda-beda ya tanggalnya ya, ada yang bersamaan. Semua prediksi itu sudah kami sebarluaskan ke BPBD daerah maupun pengelola. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab-4 Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP kebakaran di salah satu ruangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta. Kepala Puslab-4 Mabes Polri Brigjen Sujarwoko mengatakan penyidik membawa sejumlah barang bukti untuk mendalami penyebab kebakaran, yakni abu arang material terbakar, kawat kabel hingga stop kontak. Penyidik dan Puslab-4 juga akan memeriksa rekaman CCTV dan saksi mata yang melihat awal mula kebakaran. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik. Gitu. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan, tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di lapor, itu baru bisa kita tentukan nanti penyebab kebakarannya apa. Jadi sudah ada saksi mata begitu Pak, sudah berbincang atau ada yang disampaikan mungkin Pak? Oh belum. Tadi yang kita tanya, yang kita harapkan saksi yang pertama melihat awal api, tapi ternyata yang bersangkutan lepas dinas, belum kembali lagi. Kami sudah panggil untuk kembali. Yang tadi itu hanya outsourcing, teknisi itu apabila ada lampu yang mati, dia yang dipanggil untuk benerin ganti lampu. Ya, sebelumnya pada Sabtu tengah malam kebakaran terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan. Kebakaran melanda ruang humas gedung Kementerian APR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 unit mobil damkar dan 60 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Pasca kebakaran yang terjadi Sabtu malam, api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas tim pemadam kebakaran. Ya, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nusron Wahid mendatangi langsung lokasi kebakaran Sabtu malam. Ia langsung memantau proses pemadaman api. Nusron memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran karena saat kebakaran terjadi, gedung dalam kondisi kosong. Adalah gedung humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Kami sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40 saja. Kebetulan saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat di telepon, langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Pekerjaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Belum tahu. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kebakaran di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan, ada rekan kami Hadisti Arifa. Selamat sore, Hadisti. Bagaimana laporan Anda pasca kebakaran di sana? Silakan.
Ya, selamat sore Judo dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di kantor Kementerian ATR atau BPN usai dari insiden kebakaran yang terjadi tadi malam sudah mulai normal dan juga kondusif. Adapun ruangan yang terbakar ini merupakan kantor Biro Hubungan Masyarakat yang terletak di lantai 1. Dan untuk situasi terkini di area yang terdampak kebakaran ini tepat di belakang saya sudah steril sejak dari tadi siang sekitar pukul 11 siang, di mana sudah dipasangkan garis polisi, artinya memang untuk area yang terdampak kebakaran ini tidak bisa dilalui ataupun juga diakses secara umum. Dan dapat dilihat untuk ruangan yang terdampak kebakaran, kondisinya di dalam ini cukup porak-poranda, bahkan untuk abu dan juga serpihan kaca ini terlihat masih bertebaran di lantai. Dan adapun juga ruangan yang terdampak dari kebakaran ini merupakan kantor Biro Hubungan Masyarakat dan tidak seluruhnya yang terkena kebakaran, di mana secara total luas ada sekitar 15 kali 20 meter dan area yang terdampak ini hanya di sekitar luasnya 5 kali 4 meter. Dan tadi siang sekitar pukul 11 dari Puslap 4 didampingi oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana dari olah TKP tersebut sejumlah barang bukti ini sudah diamankan berupa abu, arang, kemudian juga kawat, kabel dan juga colokan yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan tentunya ini untuk dianalisis dan juga diperiksa secara lebih mendalam, dan nantinya hasilnya ini akan diketahui terkait lebih jelas penyebab daripada kebakaran ini. Sementara itu, dugaan awal penyebab dari kebakaran ini ada 2 dugaan, yakni salah satunya adalah korsleting pada alat penyejuk ruangan ataupun juga AC, kemudian juga diduga akibat adanya perangkat komputer yang belum dimatikan. Juno dan juga pemirsa, terkait kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR BPN tentunya ini cukup mengejutkan banyak pihak dan menjadi sorotan di masyarakat, di mana kejadian kebakaran ini terjadi di tengah isu polemik terkait pagar laut yang terjadi di kawasan Tangerang dan juga Bekasi, yang kasus ini tengah ditangani oleh Kementerian ATR dan juga BPN. Dan dari Menteri ATR BPN yakni Nusron Wahid menyampaikan melalui keterangan tertulisnya bahwa kejadian kebakaran ini murni terjadi akibat adanya kesalahan pada infrastruktur. Artinya Nusron membantah bahwa kebakaran ini merupakan upaya untuk pelenyapan barang bukti. Sementara itu memang terkait kepastian terjadinya kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan, menunggu hasil dari laboratorium forensik ini selesai dilakukan. Juno. Adisti, kalau bicara tadi Anda menyebutkan ada proses Puslap 4 yang membawa beberapa barang bukti seperti untuk diteliti lagi. Ada 2 kemungkinan, baik itu konsleting AC ataupun perangkat komputer. Kapan hasil bahwa penyebab kebakaran ini kira-kira bisa kita dapat? Butuh berapa lama untuk Puslap 4 memberikan keterangannya nanti? Mungkin ada kabar, Adisti, terkait ini? Ya, Juno dan juga pemirsa, tadi memang dari pihak Puslap 4 dan pihak kepolisian yakni dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan sudah membawa sejumlah barang bukti, dan memang belum disampaikan kapan nantinya hasil dari pemeriksaan ini akan keluar. Namun tadi dari pihak Lab 4 kepolisian juga menyampaikan bahwa nanti hasil akan segera dikeluarkan dan kemudian akan disampaikan kepada publik secepatnya. Namun kami belum bisa memastikan waktu yang pasti kapan nantinya hasil ini akan keluar. Juno? Kalau bicara TKP sendiri, Anda menyebut bahwa ini hanya terkena yaitu ruangan humas seperti itu. Dengan kata lain bahwa ruangan-ruangan lain di kantor ATR BPN bisa dipastikan bahwa besok hari Senin pegawai akan bekerja secara normal seperti itu tanpa ada kendala berarti walaupun sempat ada kebakaran di ruang yang cukup kecil tadi. Ya, Juno dan juga pemirsa, untuk ruangan di Kementerian ATR BPN yang terdampak kebakaran ini hanya di ruangan Biro Hubungan Masyarakat, yang mana juga untuk ruangan Biro Masyarakat ini secara luas adalah di 15 kali 20 meter, namun yang terdampak ini hanya di 5 kali 4 meter, dan secara menyeluruh kerusakan ini hanya mencapai di 20%. Artinya untuk ruangan dan gedung-gedung lain ini tidak terjadi kerusakan yang berarti, begitupun juga tidak terdampak dari kebakaran. Dan tampaknya untuk memasuki hari kerja esok Senin, tampaknya tidak akan mengganggu aktivitas ataupun juga urusan di kantor ataupun juga Kementerian ATR ataupun BPN, Juno. Baik, Adisti, terima kasih.
atas laporan Anda langsung dari Gedung Kementerian ATR BPN di Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kembali bersama kami pemirsa tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslafor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP kebakaran di salah satu ruangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta. Kepala Puslafor Mabes Polri Brigjen Sujarwoko mengatakan penyidik membawa sejumlah barang bukti untuk mendalami penyebab kebakaran, yakni abu arang material terbakar, kawat kabel hingga stop kontak. Penyidik dan Puslafor juga akan memeriksa rekaman CCTV dan saksi mata yang melihat awal mula kebakaran. Ya, sebelumnya Sabtu tengah malam kebakaran terjadi di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan. Kebakaran melanda ruang humas Gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nusron Wahid mendatangi langsung lokasi kebakaran. Ia langsung memantau proses pemadaman api. Nusron memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran. Karena saat kebakaran terjadi, gedung dalam kondisi kosong. Ya, penyebab kebakaran di Kementerian ATR BPN memicu spekulasi. Apakah ini terkait dengan kasus pagar laut yang ramai belakangan atau perkara kebakaran yang terjadi pada malam minggu itu memang murni urusan teknis? Kita akan membahasnya bersama Karo Humas Kementerian ATR BPN, Bapak Harrison Mokodompis. Selamat sore, Pak Harrison. Selamat sore Mas Arjuna. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nampaknya Bapak sedang di jalan. Terima kasih sebelumnya Pak. Kami juga sebelumnya sudah menghubungi pihak Gulkamar Jakarta namun belum ada respon. Saya langsung ke Pak Harrison. Pak, kalau update terbaru kebakaran tadi siang sudah ada olah TKP. Lalu ada update terbaru apa lagi Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami atas nama Kementerian ATR BPN, Mas Arjuna mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman media yang telah memberikan perhatian besar untuk apa yang terjadi. Musibah semalam itu ada kebakaran di salah satu ruangan di Biro Humas di lantai 1 Gedung Kementerian ATR BPN Jalan Singamangaraja. Jadi memang hasil teman-teman dari Puslafor Mabes Polri sudah turun dan telah mengumpulkan berbagai macam keterangan maupun informasi, bahkan beberapa sisa dari kebakaran itu juga ikut dibawa sebagai bahan untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan. Dan sampai saat ini kami kalau secara fungsi tidak ada yang terganggu Mas Arjuno, karena mulai hari Senin kita tetap bisa melayani masyarakat, karena yang terbakar ini adalah sebagian kecil dari ruangan administrasi Biro Humas, yaitu sub bagian PPID, yaitu penyiapan informasi untuk publik dan pengelolaan pengaduan atau konsultasi masyarakat. Oke, Pak Harrison, jadi kalau misalnya ada spekulasi terkait kebakaran ini adalah tadi spekulasi terkait kasus pagar laut yang marak, plus juga Anda menyebutkan ini ruangan kecil, berarti dengan kata lain data-data, file-file yang terkait mungkin perkara atau hal lain tidak ada di situ ya Pak ya, bisa dipastikan ya? Iya, sangat tidak ini terkait karena apa yang dihadapi hari-hari ini terkait dengan pagar laut, dan baik di Tangerang maupun di Bekasi itu kan dokumen-dokumennya ada di kantor pertanahan masing-masing ya Mas Arjuno ya. Jadi dokumen-dokumen itu disimpan di sana, dan ruangan yang hari ini menjadi musibah bagi kami itu adalah ruangan yang sehari-harinya dipakai oleh teman-teman administrasi di bagian pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi publik. Tempat bikin konten lah untuk informasi publik Mas Arjuno. Jadi tidak ada kaitan sama sekali Mas. Kita tetap semangat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang sedang kita ini yang harus kita dengar bersama tadi, bahwa memang dokumen file terkait pagar laut ada di tempatnya yang aman dan masing-masing ya Pak, bukan ada di ruangan yang terbakar ini ya Pak ya, bisa dipastikan ya? Bukan. Baik. Tadi juga ada statement dari teman-teman Puslafor bahwa yang mereka kumpulkan itu memang adalah di area yang menjadi
di tempat bekerja dari teman-teman staf itu. Jadi di atas meja, tidak ada yang dalam penyimpanan tertentu. Mengingat ini juga kan ruangan humas ya, jadi ruangan terbuka sebenarnya. Baik, nah ini kita langsung saja Pak simak keterangan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri saat melakukan olah TKP tadi siang. Kita lihat bersama. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik. Gitu. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan, tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di lapor itu baru bisa kita tentukan nanti penyebab kebakarannya apa. Jadi sudah ada saksi mata begitu Pak, sudah berbincang atau ada yang disampaikan mungkin Pak? Oh belum. Tadi yang kita tanya, yang kita harapkan saksi yang pertama melihat awal api, tapi ternyata yang bersangkutan lepas dinas belum kembali lagi. Kami sudah panggil untuk kembali. Yang tadi itu hanya outsourcing, teknisi itu apabila ada lampu yang mati, dia yang dipanggil untuk benerin ganti lampu. Oke. Jadi ada olah TKP, beberapa tadi item yang dibawa Puslafor, dan kalau penyebabnya tadi juga belum bisa dipastikan. Tapi saya mendapat kabar Pak Harrison bahwa ini mungkin ada korsleting AC maupun perangkat komputer yang menyala. Anda mendapatkan data seperti ini atau info dari lapangan seperti itu Pak? Kira-kira seperti apa? Ya, tidak mendahului hasil dari Puslafor, tapi memang dari hasil teman-teman ngobrol semalam itu di lokasi, diduga lah, ini dugaan awal, ini mungkin ada korsleting listrik karena di atas meja di mana teman-teman melihat ada kobaran api itu memang ada tempat untuk melakukan sambungan listrik gitu. Jadi di atasnya ada komputer, di bawahnya itu kan ada terminal ya, terminal untuk menghubungkan sambungan-sambungan power supply ke printer, ke komputer, dan juga mungkin ke gadget gitu. Jadi ada dugaan awal seperti itu. Tapi tetap saja kita harus mendengarkan yang valid itu kan adalah hasil penelitian dari teman-teman Puslafor Polri. Lalu kalau kita lihat juga Pak, semalam saya dengar memang alhamdulillah ya tidak ada korban jiwa seperti itu. Ketika kita bicara kejadian semalam, bahwa memang ruangan dalam kondisi kosong dan hanya ada penjaga, kurang lebih seperti itu Pak ketika terjadi? Iya, betul. Oke, jadi memang karena memang ya malam dan tidak ada aktivitas ya Pak, seperti itu ya Pak ya kira-kira? Ya, itu kan hari Sabtu ya, jadi tidak ada aktivitas kantor. Kemudian juga ruangan dalam keadaan terkunci, karena seperti biasa kita mengunci ruangan kalau tidak sedang digunakan, lampu semua dimatikan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh security atau tim keamanan yang memang memiliki tugas rutin untuk melakukan patroli keamanan di sekitar lingkungan kementerian, dan alhamdulillah puji syukur pada Tuhan, penanganan awal, pemberian informasi kepada damkar, dan penanganan damkar yang luar biasa ini kita apresiasi sekali, sehingga titik api tidak menjalar ke bangunan-bangunan atau area-area lain yang lebih besar. Baik. Itu Mas Arjuno. Baik, Pak Satu, kalau kita lihat memang ruangan yang berdasarkan informasi yang kami dapat dari teman di lapangan, bahwa ruangan yang terbakar cukup kecil dan nampaknya tidak akan mengganggu kinerja untuk besok di hari Senin, dan juga Anda menyebutkan bahwa fungsi pelayanan publik juga besok akan insya Allah berjalan normal ya Pak, walaupun ada kebakaran semalam. Pasti. Ya, kami tetap melayani masyarakat seperti biasa, alhamdulillah, di kantor pertanahan juga demikian, Kanwil dan kementerian, dan khusus di yang terdampak kebakaran ini, layanan informasi publik dan layanan pengaduan atau permintaan informasi tetap bisa kami layani seperti biasa. Hanya beberapa teman yang akan kami coba tempatkan dulu di tempat penampungan sementara, begitu. Baik. Nah, Pak Harrison, semalam juga saya dengar Pak Nusron langsung ke lokasi kebakaran. Kita coba ikuti statement berikut, Pak. Gedung Humas, lantai 1. Kejadian jam 23.10. Kami sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40 saja. Setelah saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat, ditelepon langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Perencanaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Ini
diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Belum tahu. Ya, mendengar kabar semalam Pak Nusron langsung hadir ya. Walaupun tadi kebakaran 2310 berakhir di 00.15, beliau juga sempat hadir langsung menyaksikan pemadaman seperti itu. Pak Harizon, Pak Nusron sendiri ada instruksi terkait pegawai dan teman-teman di ATR BPN terkait hal yang semalam, ada pembicaraan atau instruksi seperti apa, Pak? Ya, beliau tentu saja sangat peduli ya dengan apa yang terjadi. Memang tadi seperti yang beliau sampaikan, ini ruangan humas, tetapi tentu saja pelayanan harus tetap berjalan, harus tetap bisa dipastikan jangan sampai terganggu. Untuk teman-teman yang terdampak harus dicarikan tempat sementara. Dan ke depan bagi kami tentu saja ini akan menjadi bahan untuk melakukan upaya-upaya preventif ke depan atau mitigasi ya. Baik. Supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi bukan cuma di kementerian atau di bagian humas, tapi di seluruh bidang atau di seluruh bagian gedung kementerian ATR BPN dimanapun berada. Baik, ya sekali lagi bahwa kalau ada kecurigaan atau asumsi bahwa kebakaran ini menyebabkan hal-hal terkait pagar laut, dokumen-dokumen dan hal lain yang sedang kita lakukan bersama tidak benar ya Pak ya, karena itu semua dokumen dan hal ya ada di tempat. Dokumennya aman dan baik-baik saja di tempatnya. Di tempat masing-masing. Berarti ini perlu ini loh Pak. Iya, berarti ini concern kita lagi nih bahwa semoga tempat-tempat yang memang menyimpan data semuanya bisa kita amankan ya Pak, agar hal yang ya seperti ini tidak terjadi. Satu lagi mungkin Mas Arjuno, Kementerian ATR BPN itu kan sudah digital base. Baik. Jadi apapun dokumen kami yang sifatnya analog itu udah tercover di cloud Kementerian ATR BPN secara digital. Jadi ini juga merupakan bentuk shifting paradigm untuk bisa beralih kepada sertifikat elektronik. Sehingga kalau ada apa-apa semuanya bisa terjaga keamanan datanya. Ya, baik Pak Harizon, terima kasih untuk bincang singkat yang menjawab sekali ini pertanyaan publik terkait ada apa dengan kebakaran, dan tentunya ini lagi-lagi semoga hal yang kita sedang hadapi bersama bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Harizon. Saya tahu Anda sedang di jalan, tetap hati-hati, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Harizon. Terima kasih Mas Arjuno dan Sindo News TV. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ya, pemirsa, berbagai persoalan pertanahan dan lahan seperti pembangunan pagar laut serta penggusuran bangunan bersertifikat di Cikarang menjadi sorotan tajam masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian ATR BPN diharapkan mampu mengatasi persoalan lahan yang tak kunjung usai dan merugikan rakyat. Seluruh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pada area pagar laut Tangerang, Banten yang sebelumnya sudah terbit akan dibatalkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan, semua sertifikat yang di luar garis pantai akan dibatalkan, termasuk SHGB perusahaan Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Proses pembatalan tidak mudah, berpotensi digugat ke PT UN dan sudah dibatalkan 50 sertifikat di luar garis pantai Tangerang. Untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran, Ombudsman Republik Indonesia menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Selain itu, Ombudsman juga mendapati unsur pidana lain, yakni pagar tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya, dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 2,4 miliar, adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya
peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya. Jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut. Selain persoalan legalitas pagar laut, Kementerian ATR BPN juga menyoroti eksekusi bangunan bersertifikat sah di Tambun Tangerang, Kabupaten Bekasi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Dari 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang guna mengganti rumah mereka yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MK. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Mungkin mau memperhatikan saya agak kecil. Terima kasih banyak, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, sebelum punya rumah. Dengan adanya kemauan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang berupaya menyelesaikan berbagai masalah pertanahan, masyarakat diharapkan terus mengawal agar mafia tanah tidak terus mengganggu. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar pada Senin 10 Februari 2025 besok. Layanan pemeriksaan kesehatan mulai dari tes gula darah, fungsi ginjal hingga deteksi kanker bisa dinikmati masyarakat secara gratis di 44 titik puskesmas di Jakarta. Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai pada 10 Februari 2025 di 44 titik puskesmas di Jakarta. Layanan kesehatan secara cuma-cuma ini dapat diakses seluruh masyarakat bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang digolongkan berdasarkan kategori usia, mulai dari tes gula dan tekanan darah, fungsi ginjal, deteksi kanker, hingga kesehatan jiwa dan tes HIV. Namun layanan yang diberikan hanya sebatas screening kesehatan, tidak sampai tahap diagnosis dan pengobatan. Setiap harinya puskesmas akan menerima 30 pasien untuk melaksanakan cek kesehatan, sesuai dengan screening mandiri yang telah dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile. Karena kita berharap dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini, mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh katakanlah masyarakat. Kemudian dari situ nanti kita ada juga deteksi diri terkait bagaimana pengobatannya, dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dalam mencegah penyakit demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Dilani Aulia, Firmansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati masyarakat Februari ini. Program bisa dinikmati di seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya, berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar.
Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Aksi saling sindir media sosial antara dua pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arief Nasution terus berlangsung. Dalam unggahannya, Rasman justru meminta pihak pengadilan melakukan evaluasi untuk mencegah kericuhan di ruang sidang. Pengacara sekaligus terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Arief Nasution mengunggah video kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Rasman tak terima sidang digelar tertutup, sementara sidang sebelumnya digelar terbuka. Ia juga menyinggung sejumlah kericuhan yang pernah terjadi di ruang sidang sebelumnya. Karena chattingan ini sudah beredar. Rasman justru menyalahkan pihak pengadilan dan meminta Mahkamah Agung agar mengevaluasi jalannya setiap persidangan, sehingga tak akan ada lagi kericuhan di ruang sidang. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Ini seharusnya tidak ada. Sementara Hotman Paris Hutapea yang bersitegang dengan Rasman di ruang sidang menyindir Rasman di video yang ia unggah di akun Instagram pribadi. Halo para pengacara muda, Anda mau sukses? Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri? Caranya, jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan. Sebelumnya terjadi kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat Rasman yang menjadi terdakwa tiba-tiba mendatangi dan memegang Hotman Paris yang sedang duduk di bangku saksi. Keributan pun tak terhindarkan, sementara salah satu tim pengacara Rasman berdiri di atas meja.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari berdemo hingga sempat ricuh, ratusan siswa MAN 2 model Medan akhirnya bisa ikut SNBP 2025. Data para siswa berhasil diinput pada hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Inilah kericuhan yang sempat terjadi di MAN 2 model Medan saat ratusan siswa kelas 12 berdemo pada Jumat pagi. Mereka protes tak bisa ikut SNBP 2025 lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data ke portal PDSS. Namun kini para siswa dan orang tua bisa bernapas lega. 332 siswa akhirnya dapat mengikuti SNBP setelah data mereka berhasil diinput tepat waktu di hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Solusi ini didapat setelah pihak sekolah bertemu dengan pihak Kemenak dan Kemendikti-Saintek di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini terjawab sudah apa yang kita risaukan. Anak-anak kita berhasil untuk pengisian data di PDSS. Kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal, saya juga sebagai kepala bisa lebih awas, bisa lebih perhatian dalam memandu atau mengontrol kegiatan yang ada di madrasah kita. Sebelumnya demo dilakukan ratusan siswa selama 2 hari berturut-turut. Mereka kesal karena pihak sekolah tidak kunjung menyelesaikan input data meski finalisasi PDSS sudah 3 kali diperpanjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristek-Dikti hingga 8 Februari kemarin. Hal itu dilakukan menyusul adanya kisru sekolah yang belum selesai melakukan penginputan PDSS yang memicu demo siswa. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristek-Dikti. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat melakukan peresmian gedung SMP SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi Waru, Sidoarjo. Abdul Mukti juga memastikan bahwa Menristek-Dikti telah mengambil kebijakan dengan menambah batas waktu penginputan data yang berakhir hari ini 8 Februari. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemendikti-Saintek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah, soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya pada pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak sekolah menengah di Indonesia yang didemo siswanya karena pihak sekolah diduga terlambat penginputan data PDSS untuk masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, sehingga banyak pelajar yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini seluruh kader Golkar yang berada dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle. Menurut Bahlil, kader Golkar yang kini menjabat sebagai menteri memiliki kualitas yang telah diketahui Presiden dan mendukung pemerintah secara penuh. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih semakin kencang berhembus. Namun Partai Golkar menanggapinya dengan percaya diri. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini kader Golkar yang saat ini menjabat dalam Kabinet Merah Putih akan aman dari reshuffle tersebut. Menurut Bahlil, menteri atau wakil menteri yang berasal dari Golkar mendukung pemerintahan Prabowo serta memiliki kualitas yang sudah diketahui oleh Presiden. Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa?
Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Usai 100 hari kerja pemerintahan, Presiden Prabowo tiba-tiba menyebut reshuffle kabinet. Presiden Prabowo tegaskan akan menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Selain itu, Presiden juga akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Perombakan kabinet tidak hanya semata-mata mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Namun menurut Presiden Prabowo, pergantian ini juga sebagai upaya membangun pemerintah yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Istana menjelaskan terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Istana menegaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak Istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kebijakan efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum mengundang protes keras dari anggota DPR Komisi 5 dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian. Menurut Adiana Pitupulu, total dana yang dianggarkan setelah efisiensi tidak akan mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan mesin. Ini emang harus kita setujui ya?
Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun. 63 km, 4342, 1606, dan sebagainya. Itu memang kecil sekali. Jadi pemimpinan, mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya kita biar Pak Adian selesai dulu. Ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Dan berikut rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Terhitung mulai 4 Februari 2025 lalu, PT Kereta Api Indonesia telah membuka pesanan tiket kereta untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025. Masyarakat yang hendak mudik menggunakan moda transportasi kereta bisa melakukan pemesanan tiket pada H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, menyebut penjualan tiket dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat sudah bisa memesan tiket kereta api Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025. Per hari ini, 6 Februari 2025, tiket Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-8 atau tanggal keberangkatan 21 hingga 23 Maret 2025 sudah dapat dipesan melalui akses baik KAI atau channel-channel resmi lainnya yang bekerja sama dengan PT KAI. Segera rencanakan perjalanan Anda dan dapatkan tiket dengan harga yang sesuai dengan subkelas yang Anda inginkan. Menghindari terjadinya aksi penipuan, para calon pemudik dihimbau melakukan pemesanan tiket melalui website resmi KAI atau channel penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI. Informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.